Di wilayah tropis Asia, terbentang salah satu hutan hujan tertua di planet ini. Sebuah dunia alami yang telah berkembang selama jutaan tahun, jauh sebelum peradaban manusia tumbuh dan berkembang. Kanopi pepohonan raksasa menjulang tinggi, membentuk lapisan hijau yang hampir tak tertembus cahaya. Di bawahnya, kehidupan bergerak dalam ritme yang sunyi, namun penuh aktivitas. Di balik kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan, suara alam perlahan mulai terdengar. Kicauan burung memecah kesunyian, serangga mulai bergerak di antara dedaunan, dan aliran sungai mengalir tanpa henti melewati jantung hutan. Di tempat seperti inilah, ribuan spesies tumbuhan dan hewan hidup berdampingan. Sebagian bergerak di lantai hutan yang lembab, sebagian lagi menjelajahi kanopi yang tinggi, sementara yang lain menyusuri aliran sungai yang membelah hutan. Ekosistem yang kompleks inilah yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di Indonesia. Hutan ini bukan sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa yang telah beradaptasi dengan lingkungan selama ribuan generasi. Dan disinilah kisah kehidupan liar yang luar biasa itu dimulai. Selamat datang di Kalimantan, wilayah yang mencakup lebih dari 2/3 Pulau Borneo dan menjadi salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis di Asia. Di bawah kanopi pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, kehidupan berkembang dalam berbagai bentuk yang luar biasa. Dari sungai-sungai besar yang mengalir membelah hutan, hingga pepohonan tua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Sebagian besar wilayah Kalimantan masih diselimuti hutan hujan tropis yang lebat, menciptakan rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar. Hutan ini terbentuk dari berbagai ekosistem yang saling terhubung, mulai dari hutan, dataran rendah yang lembab, rawa gambut yang luas, hingga kawasan hutan bakau di wilayah pesisir. Sungai-sungai besar menjadi urat nadi kehidupan di wilayah ini. Salah satunya adalah Sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia yang mengalir lebih dari 1000 km melintasi jantung hutan Kalimantan. Aliran airnya membawa kehidupan bagi berbagai spesies yang bergantung pada ekosistem sungai dan hutan di sekitarnya. Dengan iklim tropis yang hangat sepanjang tahun, serta curah hujan yang tinggi, Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling kaya di dunia. Dari lantai hutan yang gelap hingga puncak kanopi yang menjulang tinggi. Setiap lapisan hutan menyimpan kehidupan dengan perannya masing-masing. Yang kamu lihat saat ini adalah orang-utan Kalimantan. Orang-utan memiliki tubuh yang kuat serta lengan yang panjang. Bahkan panjang lengannya bisa mencapai 2 kali panjang tubuhnya. Struktur tubuh seperti ini memungkinkan orang-utan berpindah dengan lincah dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa harus turun ke tanah. Selain itu, bulu tubuhnya tebal, berwarna coklat kemerahan, berfungsi melindungi dari cuaca lembab hutan tropis. Orang-utan jantan. Terdapat bantalan pipi besar di sisi wajah yang membuat penampilannya tampak lebih lebar dan khas, sekaligus menjadi tanda kematangan serta dominasi di antara sesamanya. Sebagian besar hidup orangutan dihabiskan di atas pohon di hutan hujan tropis dataran rendah. Makanan utamanya adalah buah-buahan, namun mereka juga memakan daun muda hingga serangga kecil yang ditemukan di pepohonan. Orangutan dikenal sebagai hewan yang relatif menyendiri. Setiap malam, mereka membangun sarang baru dari ranting dan daun untuk beristirahat di atas pohon.
Selain sebagai penghuni hutan, orangutan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem. Melalui buah yang mereka makan, biji-bijian tersebar ke berbagai tempat di hutan, membantu regenerasi pepohonan. Namun keberadaan orangutan kini menghadapi ancaman serius. Akibat berkurangnya habitat hutan, orangutan mengalami ancaman kepunahan. Meski kanopi hutan dipenuhi kehidupan, sebagian satwa Kalimantan memilih hidup lebih dekat dengan air. Di sepanjang sungai yang mengalir melewati hutan, terdapat primata unik dengan penampilan yang sangat mudah dikenali. Inilah bekantan. Ciri paling khas dari hewan ini adalah hidung panjang yang menggantung, terutama pada jantan dewasa. Tubuhnya ditutupi bulu coklat, dengan bagian perut yang lebih terang. Ekor panjangnya berfungsi membantu menjaga keseimbangan saat bergerak di pepohonan. Bekantan hidup di habitat hutan bakau, hutan rawa, serta kawasan hutan yang berada di sepanjang sungai. Makanan utamanya terdiri dari daun muda, buah-buahan, serta biji-bijian yang ditemukan di pepohonan sekitar. Berbeda dengan orangutan yang cenderung menyendiri, bekantan hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu. Salah satu kemampuan uniknya adalah berenang dengan baik. Mereka bahkan memiliki selaput tipis di antara jari-jari kaki yang membantunya saat bergerak di air. Kemampuan ini memungkinkan bekantan melompat dari cabang pohon langsung ke sungai untuk berpindah tempat ataupun menghindari predator. Namun kehidupan di hutan Kalimantan tidak hanya berlangsung di pepohonan dan sungai. Di tanah hutan yang dipenuhi daun kering dan batang kayu, terdapat mamalia lain yang sibuk mencari makanan. Salah satu penghuni hutan Kalimantan adalah beruang madu. Dibandingkan beruang lainnya, beruang madu termasuk kategori beruang terkecil, dengan bulu hitam dan tanda berwarna kuning di bagian dada yang menyerupai matahari. Cakarnya panjang dan kuat memungkinkannya memanjat pohon, serta membongkar batang kayu untuk mencari serangga. Makanan beruang madu sangat beragam. Mereka memakan madu, buah-buahan, rayap, semut, serta hewan kecil lainnya. Lidahnya yang panjang membantu menjangkau madu yang tersembunyi di dalam sarang lebah. Beruang madu. Mereka biasanya hidup soliter dan aktif mencari makan terutama pada malam hari. Habitat utamanya adalah hutan hujan tropis dataran rendah. Namun saat ini, beruang madu termasuk spesies rentan terhadap kepunahan, terutama akibat perusakan hutan dan perburuan ilegal. Hutan hujan yang sama juga menjadi rumah bagi banyak satwa lain yang tak kalah menakjubkan. Langit hutan Kalimantan juga dihuni oleh burung besar yang dikenal sebagai burung rangkong. Burung ini memiliki paruh besar dengan struktur keras menyerupai tanduk di bagian atasnya. Ukuran tubuhnya besar dengan sayap yang kuat untuk terbang jarak jauh di hutan Kalimantan. Selain itu, makanan utama burung rangkong adalah buah-buahan, terutama buah ara. Tetapi mereka juga memakan serangga dan hewan kecil. Di Indonesia, habitat utamanya berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumba. Dengan populasi terbesar berada di Sumatera dan Kalimantan. Perilaku reproduksi burung ini sangat unik. Betina akan mengurung diri di dalam lubang pohon selama masa pengeraman, sementara jantan bertugas membawa makanan. Sayangnya burung rangkong memiliki status konservasi rentan akibat hilangnya habitat dan perburuan. Namun ancaman terhadap satwa liar di Kalimantan tidak hanya terjadi di hutan.
Di aliran sungai yang panjang dan berkelok, kehidupan lain juga tengah berjuang untuk bertahan. Di perairan Sungai Mahakam, hidup mamalia air yang dikenal sebagai pesut mahakam. Hewan ini sejenis dengan lumba-lumba. Ia hidup di air tawar dengan ciri fisik yang unik. Tubuhnya berwarna abu-abu dengan kepala bulat, tanpa moncong yang panjang seperti lumba-lumba pada umumnya. Panjang tubuhnya dapat mencapai sekitar 2 meter. Mamalia ini hidup berkelompok dalam jumlah kecil dan sering terlihat muncul ke permukaan untuk bernapas. Mereka biasanya mendiami perairan sungai yang tenang, danau, serta daerah muara yang masih terhubung dengan sungai utama. Dalam rantai makanan sungai, pesut mahakam berperan sebagai predator. Makanan utamanya terdiri dari berbagai jenis ikan kecil, udang, dan hewan air lainnya yang hidup di sungai. Namun seperti banyak satwa endemik lainnya, keberadaan pesut mahakam kini semakin terancam. Populasinya diperkirakan hanya tersisa puluhan hingga sekitar 100 ekor di alam liar. Ancaman terbesar berasal dari aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, jaring nelayan yang dapat menjerat pesut, pencemaran air, serta kerusakan habitat sungai. Kini, pesut mahakam termasuk satwa yang dilindungi dan berstatus terancam punah, menjadikannya salah satu mamalia air paling langka di Asia Tenggara. Keberadaan pesut mahakam menjadi pengingat bahwa kehidupan liar di Kalimantan tidak hanya bergantung pada hutan, tetapi juga pada sungai yang mengalir di dalamnya. Di kanopi pepohonan, orangutan Kalimantan bergerak perlahan di antara dahan-dahan tinggi. Di tepian sungai, bekantan hidup berkelompok di antara hutan dan rawa. Sementara di langit hutan Kalimantan, kepakan sayap burung rangkong membawa biji-bijian yang membantu hutan Kalimantan terus tumbuh. Semua kehidupan ini terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Di hutan Kalimantan, menjaga hutan dan sungai berarti menjaga rumah bagi satwa-satwa yang ada. Karena ketika alam tetap lestari, kehidupan liar yang ada di dalamnya pun akan terus bertahan untuk generasi yang akan datang. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.